mengatasi masalah tersebut tanpa menimbulkan masalah lainnya terhadap lingkungan. Contohnya? Contohnya seperti yang sampah tadi saya bilang. Kalau di teori kognitif itu mereka berpikir bahwa sampah ini dibakar ataupun diambil oleh pemungut sampah. Tapi kalau misalnya di teori konstruktivisme, mereka bisa memunculkan sampah ini nggak boleh dibakar. Kalau dibakar mengakibatkan masalah lagi. Jadi bukan hanya pemahaman bahwa sampah ini kotor gitu Bu. Kalau di teori konstruktivisme berarti Nora bisa membedakan anak ini cara teori belajarnya itu kognitif. Kalau anak ini cara belajar teorinya itu konstruktivisme. Ataupun nanti ada teori belajar Piaget, ada juga nanti teori belajar Brunner. Jadi bisa membedakan antara beberapa siswa itu teori mana yang lengket pada diri dia gitu, melekat pada diri dia gitu. Kalau teori belajar Ausubel, Nora menemukan nggak bukti bahwa teori belajar Ausubel itu terjadi pada siswa? Pada bagian mana? Pada peristiwa yang mana? Misalnya itulah Bu, kalau misalnya di materi kayak hubungan timbal balik antara rantai makanan Bu. Jadi di rantai makanan itu kan ada konsumen, produser dan pengurai. Mereka hanya memahami bahwa ini kalau manusia itu berarti produser. Kalau nanti misalnya elang itu misalnya konsumen gitu. Mereka hanya memahami itu saja, tapi nggak bisa. Kalau misalnya elang itu nggak ada bagaimana? Kalau misalnya cacing itu banyak di tumpukan itu bagaimana? Mereka nggak tahu, mereka hanya memahami saja. Jadi kan ada 3 RKPD di situ Bu. Jadi setiap RKPD itu hasilnya tuh berbeda-beda. Ada anak yang memahami bahwa rantai makanan itu kalau misalnya nggak ada rumput, hewan itu makannya apa, diganti apa, mati nggak, gitu. Jadi kalau misalnya kambing itu bisa nggak hidup di panas? Kalau hujan bagaimana? Seperti itu Bu. Tapi kalau misalnya di teori konstruktivisme, mereka bahkan lebih bisa membangun. Kalau misalnya mereka membuat kandang kambing. Kalau misalnya panas, kalau misalnya menggunakan seng, kan suhu panasnya ke bawah, mengakibatkan kambing itu bagaimana? Tapi kalau misalnya menggunakan, kalau di Aceh itu kan ada atap yang terbuat dari bubuk rubiah itu Bu. Itu agak dingin seperti itu. Jadi mereka beda-beda pemahamannya. Kalau misalnya di teori belajar Brunner itu mampu mencari informasi, tapi enggak mampu menjadikan solusi seperti itu Bu. Jadi kelima ini yang di teori Saturaya, teori Piaget itu mereka lingkungan itu bisa dipadukan lah, misalnya antara misalnya abiotik dan biotik. Mereka bisa mengatur bahwa ini biotik dan abiotik, tapi mereka nggak bisa memadukan. Kalau misalnya kita hidup tanpa ini bagaimana? Kalau misalnya manusia nggak ada air bagaimana? Gitu Bu. Jadi beda-beda Bu pemahamannya. Jadi ini sangat penting sekali kami ingatkan bahwa semua teori ini, kalau kita sedang penelitian dan sedang mengamati siswa tingkah laku dalam belajar itu, ada bukti-buktinya yang terjadi pada siswa. Itu penting sekali ya. Jadi sudah Nora jelaskan di bagian pembahasan? Belum, makanya saya tanya. Tapi ini bagus sekali. Jadi yang barusan Nora jelaskan, tolong nanti dipaparkan juga di bagian pembahasan. Jadi ini Nora termasuk mahasiswa yang ngerti bagaimana menggunakan teori belajar itu pada saat proses penelitian ini ya. Oke, bagus.